cuma ada jelinya doang ya? Ini biar gitunya. Permisi Bukan, kan? bukan. Kalau kamu di sini nggak apa-apa. Nah, biar jarang. Gimana? Yang benua kelompok menulis mahasiswa di sini. Ada apa dengan Banua? Anggotanya orang bawah. Ya, Ini Banua. kan sebelum konsultasi. Nah ya, Banua itu apa? Kamu dudukan sebagai apa? Dalam konteks pendidikan. Sebagai media pembelajaran. Ya semua juga menawarkan media pembelajaran. Tapi karakter media pembelajaran seperti apa yang kamu tawarkan kepada dewan juri? Yang membuat ini istimewa itu apa? Itu karena belum yang saya cari itu belum ada yang bisa ini mengakomodasi membaca sama menulis dalam bentuk website itu untuk aplikasi. Jadi ini baru ya? Iya. Saya lihat belum ada. Sekarang gini, apakah Banua ini menawarkan reading habits? Habit itu di atasnya tag, atasnya pekerjaan. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, mentradisikan sesuatu yang berbawah. Ada nggak di konten itu? Langkahnya itu kan nanti milih kategori, lalu ada bacaan. Nah, Bacaan yang ditawarkan seperti apa? Apakah kalau yang apakah bacaannya menyajikan siswa berpikir high order thinking skill? Tahu high order thinking skill? Apa hobinya? Evidennya apa? ini disediakan, tapi itu tergantung apa usianya. Nah ya, apa bisa satu sampel apa? Bentuknya artikel bacaan. Artikelnya seperti apa? Desain artikelnya seperti apa? Temanya tadi. Lah ya desain konstruksi apa yang artikel yang ditawarkan ya? Tahu nggak arah pertanyaan saya? Konstruksi tipe soal artikelnya seperti apa? Yang kamu anggap itu hot? Tahu? Coba lihat judul artikelnya nanti. Sing Tahu ciri orang, tahu anak berpikir hot itu kayak apa? bisa yang Kalau cara jawabnya itu hanya sekadar istilah titik-titik di bawah ini, apakah yang disebut dengan pengertian ini, itu berpikir tingkat rendah, C1 pengetahuan. Tapi kalau tipe soalnya bandingkan pendapat ini dengan pendapat itu, klasifikasikan mana yang menurut kamu benar atau salah, itu C2 komprehensif, memahami, lebih tinggi daripada C1 yang hanya remembering ya, mengulang kembali informasi yang sudah diterima. Atau C3 aplikasi, terapkan ini pada situasi ini, terapkan tulisan ini pada paragraf ini, identifikasi mana yang termasuk ini, lalu kemudian kembali satu paragraf tertentu, itu kan penerapan. Kalau C4 kritis, ini sudah menilai kekurangan, kelebihan, layak enggak sebuah tulisan diangkat dengan kriteria seperti itu. Atau C5 menganalisis itu sudah menggunakan berbagai macam literatur dan mengintegrasikan dengan konsep pemikirannya dan tulisannya atau memproduksi ulang, itu kreativitas C6. Nah, kira-kira dalam tipe artikel yang kamu angkat seperti apa caranya belajar itu? deskripsi fenomena. Nah, deskripsi fenomena hanya remembering. Tapi nanti ada ini Pak, apa namanya? Apa? Pertanyaan kemarin. Jenis pertanyaan seperti apa? Saya lihat. Jenis pertanyaan seperti apa? Jenis pertanyaan itu menunjukkan kriteria berpikir dia. Kalau hanya coba tuliskan apa yang kamu tangkap, itu remembering. Nah, lihat. Apa yang kamu lihat ini remembering. Ini masih low order thinking skill, berpikir tingkat rendah, hanya mengingat kembali kan loh. Nah, kamu lihat. Coba misalnya kalau kemudian berpikir kritis, nah, misalnya dari gambar di atas menunjukkan adanya permasalahan serius, ada 3 permasalahan serius, misalnya tata kelola air atau ini sampah apa sih, gambar apa sih itu? Tolong bentar tak cek di dalamnya. Mbak Ipin nggak keluar. Nah ini kan sebutkan 3 masalah besar yang nampak dalam gambar ini, kemudian buat kalimat dengan pertimbangan analisis terhadap. Jadi ada
ada dua tahap gitu kan dia. Nah itu kan berpikir berjenjang itu kan sudah mulai kompleks gitu kan. Satu dia menarasikan gambar, dua mengkontekstualisasikan gambar dalam bentuk tulisan. Kan sudah langkah belajar yang sangat tinggi kan ini kan. Atau kemudian evaluasi kembali. Nah, evaluasi itu berpikir tingkat paling tinggi. Mengevaluasi itu berarti kan dia sudah melibatkan banyak ilmu bahasa, ilmu psikologi, ilmu sosial kan. Itu cara menunjukkan bahwa website ini sudah menunjukkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill. Ada nggak kata-kata high order thinking skill dalam presentasi kamu? Masukkan itu. Kalau hanya ini kurang ilmiah. Yang disukai kan kata-kata seperti itu. Kalau nggak paham, googling high order thinking skill untuk mempertajam pemahaman kamu. Berpikir tingkat tinggi ini pun sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Al-Quran, seperti misalnya tadabbur, tafakur. Artinya sebagai seorang terpelajar itu tidak hanya berpikir dalam menjawab situasi masalah, tapi juga harus bisa mengambil pesan di balik itu semua, hikmah dan sebagainya. Karena ini adalah membentuk karakter yang lengkap dalam diri. Jadi menulis itu juga bukan hanya sarana belajar bahasa, tapi juga belajar kearifan. Karena itu wisdom. Ini yang kemudian pesan utama dari balik website ini. Website ini tidak sekedar mengajarkan bagaimana PBA ya. PMTK. Kalau orang al-madha muhimun walakin atau akan memata walakin ruhul mudaris dan memata wataroek. Orang bahasa Arab ngomong begitu. Al-madha muhimun walakin materi belajar itu kan walakin ataroik, learn how to learn. Bagaimana kita mengajarkan cara yang terbaik bagi anak. Kalau cara yang terbaik bagi anak bisa belajar mandiri tanpa ketika guru berhalangan bisa mengajar secara mandiri. Walakin ruhul mudaris, jiwa untuk terus belajar, terus mencoba hal yang baru, jiwa untuk senang dengan menulis itu akan terus terpelihara. Jadi the ultimate apa bahasa tujuan utama bahasa Inggris apa? Ultimate apa Pak? Tujuan utama bahasa Inggris apa? Ultimate lesson ya. Tujuan utama website ini adalah membangun tidak hanya sekedar kemampuan budaya dan kesadaran dan mindset. Nah, gitu caranya. Penulis. Ya, ngomongnya. Jadi sama seperti aktivis. Jadi kalau presentasi itu tiga kemampuan ya. Satu seperti Soekarno, orator yang dulu yang bisa menghipnotis para dewan tinggi. Dua kayak seperti Muhammad Hatta, konsep-konsep utama dalam bahasa itu. Tiga banyak bukti gitu seperti Soekarno. Itu apa? Kan uji. Mau apa lagi? Depan joginya tadi. Ya. Latihan ya. Ini biar musuhnya tuh ketar-ketir gitu. Ilmiah tapi sangat sastra gitu kan. Itu juga kaya informasi sehingga sophisticated. Nah gitu lah. Coba Putri sama Heni, Pak. ini ya. Ini juga matematika. Oke. Jadi ada salah seorang ya, orang-orang matematika itu kan sangat bijaksana karena dia mengukur semuanya dengan kepastian. Dan ini satu hal yang pasti dalam website ini adalah menawarkan kemampuan kebijaksanaan menggunakan tulisan sebagai sarana mengaktualisasikan semua skala potensi dan kehidupan. Di tengah semakin mahalnya biaya belajar dengan kemampuan nulis itu bisa memasuki semua lini kehidupan. Ini dari mana asalnya? Asalnya dari mana? Dari Gresik. Ya, sudah cukup.